di sebuah kos putri yang dekat kampus di Yogyakarta. Aturannya cuma satu, bukan jam malam, tapi jangan pernah nyalain lampu lorong lantai 3 setelah jam 12 malam. Yang melanggar tidak akan ditegur oleh ibu kos dan ia tidak akan diusir. Mereka cuma akan mimpi yang sama, detail yang sama, disisir dari belakang, padahal tidur menghadap tembok. Hi guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Revti Bedriswa. Kos ini kelihatannya biasa, 3 lantai, cat krem pucat, lorong panjang dengan lampu neon putih, lantai 1 dan 2 selalu ramai. Pintu sering kebuka, suara hair dryer, tawa, musik pelan, tapi lantai 3 selalu lebih sepi. Bukan karena kamarnya kosong ya, justru hampir penuh. Masalahnya, tidak ada yang betah keluar kamar malam-malam. Ibu kos pernah bilang sambil bercanda, lantai 3 itu cewek-ceweknya pemalu. Padahal bukan itu, mereka takut lorongnya. Nadia, mahasiswa semester 4, baru pindah ke kamar nomor 312. Hari pertama, dia cuma dikasih satu pesan singkat. Kalau malam, jangan nyalain lampu lorong lantai 3 ya. Nadia ketawa, ngira itu ya buat hemat listrik. Malam ketiga, jam 12 lewat sedikit, lampu kamarnya mati mendadak. Ya refleks lah, dia buka pintu, lorongnya gelap, tangannya otomatis menekan saklar. Nah, lampu lorong menyala dan seketika udara berubah, guys. Bukan dingin, bukan panas, kayak ada yang berdiri terlalu dekat tapi nggak kelihatan. Nadia buru-buru masuk kamar, lampu kamar nyala lagi. Dia tidur tanpa pikir panjang. Kesalahannya justru ada di situ, guys. Malam itu Nadia mimpi yang aneh. Dia tidur miring menghadap ke tembok dengan satu tangan di bawah bantal gitu ya. Dan rambutnya masih terikat seadanya. Di dalam mimpi itu dia sadar ia lagi tidur. Bukan terbangun ya. Tapi dia tahu. Dari belakang kepalanya ada suara halus, gesek, pelan, berulang. Seperti rambut disisir oleh tangan yang terlalu sabar. Nah, dia ingin bergerak, ingin menoleh, ingin sekedar menarik rambutnya sendiri. Tapi badannya berat. Bukan lumpuh, guys. Lebih seperti ditahan. Bukan dengan tenaga, melainkan dengan kehadiran. Lalu dia merasakan jari. Dingin, panjang, ujungnya menyentuh kulit lehernya pelan. Sebelum menarik rambutnya satu demi satu. Nggak sakit, nggak kasar. Justru terlalu pelan dan terlalu rapi. Setiap helai dirapikan, disusun ke arah belakang seperti seseorang yang sedang berdandan di depan cermin yang gak terlihat. Di telinganya ada nafas, bukan bau busuk, bukan hembusan panas. Hanya tekanan udara halus yang membuat kulitnya merinding tanpa alasan yang jelas. Nadia menangis di dalam mimpi, air matanya jatuh ke bantal, tapi tubuhnya tetap diam seolah menangis bukanlah haknya. Saat akhirnya terbangun, jam di ponselnya menunjukkan 3:12. Kamar sunyi, lampu mati, gak ada siapa-siapa. Tapi rambut Nadia tersisir rapi ke belakang. Ikatan rambutnya terlepas, tergeletak di lantai, tepat di belakang kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, Nadia sadar ini bukan mimpi yang datang dari dalam kepalanya. Ini mimpi yang datang berkunjung. Besoknya, Nadia cerita ke penghuni lain. Satu persatu wajah mereka berubah. Karena semua yang pernah melanggar aturan itu punya cerita sama. Mimpi yang sama, posisi tidur yang sama, sensasi yang sama. Selalu dari belakang, selalu pelan, selalu rapi. Dan satu senior bilang, kalau cuma mimpi, rambut kita nggak akan pernah berubah. Yang lebih parah, ada yang bangun dengan bekas sisir basah di bantal. Padahal mereka tidak punya sisir seperti itu.
Cerita itu akhirnya keluar bukan dari ibu kos ya guys ya, tapi dari penjaga lama yang sudah hampir pensiun. Dulu, sebelum kamar-kamar di lantai 3 dibangun, lantai itu hanyalah lorong panjang dengan kamar mandi luar di ujung. Dan ada satu penghuni yang paling sering terlihat di sana. Cewek, rambutnya panjang, dia pendiam, nggak pernah ikut ngobrol, nggak pernah membawa teman. Dan setiap malam, dia berdiri di lorong menyisir rambutnya. Ya, jam berapapun itu. Pagi, siang, sore, kalau lewat, orang selalu melihat punggungnya. Sisir naik pelan, turun rapi, berulang. Nggak ada yang ngerasa aneh ya, karena ini memang kos putri gitu. Menyisir rambut di lorong dia nggak biasa aja. Sampai suatu malam, suara air kamar mandi nggak berhenti sejak lewat tengah malam. Pagi harinya, pintu kamar mandi di ujung itu nggak bisa dibuka dari luar. Saat akhirnya didobrak, cewek itu ditemukan di dalam dan posisinya sudah meninggal. Air masih menetes, lantai penuh rambut rontok, dan di tangannya masih ada sisir. Sejak saat itulah, lorong lantai 3 diubah jadi kamar. Tapi kebiasaan itu tertinggal, guys. Dan orang-orang percaya kalau lampu lorong dinyalakan setelah jam 12, dia mengira ada yang mau berdandan bareng. Nah, dia nggak pernah lagi menyalakan lampu lorong setelah jam 12. Dia memilih gelap, memilih takut sendirian daripada mengulang sesuatu yang masuk bisa lebih dekat gitu ya. Tapi aturan itu ternyata tidak sepenuhnya melindungi. Karena kadang tanpa saklar disentuh, lampu lorong lantai 3 menyala sendiri. Putih, tajam, terang, dan setiap kali itu terjadi selalu ada suara. Gesekan, pelan, sabar, bukan dari lorong. Bukan dari kamar mandi, tapi dari arah yang lebih dekat, dari balik pintu kamar. Penghuni lantai 3 belajar satu hal penting. Jangan buka pintu, jangan intip, jangan panggil siapapun, karena suara itu tidak sedang mencari perhatian. Dia hanya melanjutkan kebiasaan. Menyisir rambut, merapikan, menunggu, dan semakin lama tidak ada yang keluar. Suara itu akan berhenti sendiri, seolah dia puas. Tapi kalau ada yang nekat membuka pintu, tidak ada yang tahu rambut siapa yang akan dia rapikan malam itu. Yang pasti, dia tidak suka diganggu. Dan lorong lantai 3 bukan tempat untuk memastikan apakah kamu berani atau tidak. Oke, itu dia tadi ceritanya. Makasih ya buat kalian yang udah dengar cerita ini sampai akhir. Dan buat kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita horor ya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalau aku post cerita baru, kalian bisa langsung tonton. Kalau kalian punya cerita serupa atau punya cerita horor yang mau kalian bagikan, boleh ceritanya dikirim aja ke email kami di kerok053@gmail.com. Dan sampai ketemu ya di kerok berikutnya. Aku Refti Beatrice pamit. See you. Bye-bye. Mwah.